Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 8. Kali ini adalah materi sambungan dari materi sebelumnya tentang haji atau kelanjutan dari materi haji. Kalau kemarin kita telah belajar tentang apa pengertian haji, hukumnya, syarat dan rukun, serta macam-macam dari haji, maka hari ini kita akan mempelajari tentang wajib haji dan larangan-larangan selama melaksanakan ibadah haji. Yang pertama kita mulai dari wajib haji. Wajib haji ini ada 8. Yang pertama kita mulai dari ihram dari mikot. Jadi wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikotnya. Nah, mikot itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama yaitu mikot zamani. Yang kedua adalah mikot makani. Apa itu mikot zamani? Mikot zamani adalah waktu untuk menyelenggarakan atau memulai ihram ibadah haji. Jadi ketika Anda mulai berihram, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan dan tidak boleh diselenggarakan sembarang waktu. Jadi ketika kita melaksanakan mikot makani, mikot zamani, maka ada waktu yang sudah ditentukan dan harus dilaksanakan berdasarkan waktu tersebut. Tidak boleh kita memulai ketika ketentuan waktunya itu belum terpenuhi. Misal itu pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Wukuf Padang Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang kedua yaitu mikat makani atau tempat untuk memulai daripada ihram. Jadi yang pertama tadi adalah mikat waktunya, yang kedua adalah mikat tempatnya. Misal untuk memulai ihram daripada penduduk Mekah itu berada di rumah masing-masing. Sedangkan untuk mikat memulai dan mikat untuk orang-orang yang berasal dari Indonesia adalah kota Yalamlam. Jadi kalau untuk penduduk Mekah, mikotnya itu di rumah masing-masing, sedangkan semua orang muslim yang berada di Indonesia, mikot memulai ihramnya itu berada di kota Yalamlam. Yang kedua, wajib hajinya yaitu mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, yaitu melempar jumrah Aqabah. Yang kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah. 6, yaitu menjauhkan diri dari segala larangan ihram. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada. Jadi itulah keseluruhan dari wajib haji yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu adalah sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah haji. Apa yang pertama? Jadi yang pertama dalam sunnah menjalankan ibadah haji, mendahulukan haji daripada umroh. Jadi melaksanakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, barulah kita boleh untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai pakaian ihram. Jadi kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum memakai pakaian ihram. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah sebelum ihram. Jadi ada sholat sunnah 2 rakaat yang harus kita kerjakan sebelum pada kita melaksanakan ihram. Selanjutnya itu memperbanyak membaca talbiyah, berdoa dan berzikir dari mulai ihram sampai kepada tahallul. Bagi yang laki-laki diutamakan untuk memperkeras bacaannya, sedangkan untuk perempuan itu dipersunahkan memperlembut atau memperhalus bacaannya. Bacaannya bisa seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matah. Nah, itu diulang-ulang secara terus-menerus daripada awal melaksanakan ibadah haji sampai terakhir kita melaksanakan ibadah haji. Dan yang perlu diingat, yang laki-laki itu disunahkan untuk memperkeras bacaannya, sedang yang perempuan itu
diperlembut atau dipelan-pelankan suara bacaannya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan larangan pada saat melaksanakan ibadah haji. Larangan yang pertama yaitu bagi laki-laki. Yang pertama, dilarang memakai pakaian yang berjahit pada saat ihram. Jadi yang laki-laki itu dilarang untuk memakai pakaian berjahit. Jadi polos, tidak ada sama sekali jahitan ketika dia mengenakan untuk melaksanakan ihram. Yang kedua larangannya, dilarang memakai tutup kepala. Artinya seluruh kepala kita ini tidak boleh dipakaikan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu dan sendal selama kita ihram. Artinya tidak ada sesuatu yang menutupi telapak kaki kita. Artinya polos, tanpa sepatu dan tanpa sendal. Untuk yang perempuan, larangannya ada dua. Yang pertama, dilarang memakai cadar atau tutup muka. Ya, jadi untuk yang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan memakai cadar dan tutup muka selama melaksanakan ihram. Yang kedua, dilarang untuk memakai sarung tangan. Jadi telapak tangan harus tetap kelihatan seperti ini. Jadi itulah larangan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nah, sekarang apa saja larangan bagi laki-laki dan perempuan? Larangan yang pertama bagi laki-laki dan perempuan adalah memotong atau mencabut kuku. Yang kedua yaitu memotong atau mencabut bulu di bagian kepala atau bulu pada bagian-bagian badan yang lainnya. Yang ketiga, menyisir rambut dan lain-lain. Yang keempat, memakai wangi-wangian, baik sebelum maupun sesudah ihram. Yang kelima yaitu membunuh binatang, baik pada saat sebelum ataupun sesudah melaksanakan ibadah ihram, baik dengan cara apapun. Jadi tidak ada sesuatu yang dibunuh ketika kita melaksanakan ibadah ihram. Dan yang keenam yaitu mengawinkan atau kawin, baik dia sendiri yang menikah maupun menjadi wali pada pernikahan orang lain. Jadi ketika kita melaksanakan ihram, tidak ada satupun kegiatan pernikahan, baik itu kita sendiri yang menikah maupun kita sendiri yang menikahkan orang lain. Jadi tidak sah ibadah hajinya ketika kita melaksanakan perkawinan ataupun melamar orang lain pada saat ihram. Yang ketujuh, bercumbuh rayu dengan syahwat, ya, atau bersetubuh, baik itu dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Kedelapan, bertengkar, mengumpat, berkelahi, berbicara kotor, itu semua tidak boleh dilakukan pada saat melaksanakan ihram. Dan yang terakhir yaitu mencabut tumbuh-tumbuhan. Kalau tadi membunuh binatang dan mencabut tumbuh-tumbuhan pada saat ihram pun itu juga dilarang dan tidak diperbolehkan. Nah, apabila dari semua kegiatan itu ada salah satu yang dilanggar oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka bisa jadi nanti akan ada dam yang harus diganti setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Itu saja materi singkat kelas 8. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.